Kita bandingkan kuota PPDB 2019 dengan PPDB 2022. PPDB 2019, sebagian besar kuota itu di jalur zonasi dan non-zonasi, di mana dibagi 80% untuk umum dan 20% untuk afirmasi, untuk yang miskin. Sedangkan PPDB 2022, jalur umum hanya ada 18%, dinamai jalur prestasi akademik. Filter berdasarkan nilai rapor sekolah masing-masing. Kemudian ada 25% afirmasi dan 50% jalur zonasi umur. Zonasi umur ini maksud pemerintah adalah siswa miskin, seperti ditulis detik.com, Kemendikbud, zonasi untuk lindungi yang miskin. Jadi total kuota untuk yang miskin di 2022 adalah 25% tambah 50%, sama dengan 75%. Dari 20% di tahun 2019 menjadi 75% di 2022. Apa? 75%? Ini jelas diskriminasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Nah, negara itu pada dasarnya kan bertanggung jawab menyediakan namanya public service, ya, pelayanan publik atau public good. Dan ciri dari barang publik itu tiga, yaitu tidak boleh ada namanya eksklusivitas, karena itu disebut non-excludability. Kemudian tidak boleh ada persaingan yang berlebihan, non-rivalry itu. Dan yang tiga adalah non-discrimination, tidak boleh ada diskriminasi. Dan ini yang harus dilakukan oleh negara. Karena itu, selama itu sekolah negeri, maka siapapun mestinya harus punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak boleh ada hak eksklusif. Nah, kalau ada orang yang ingin mendapatkan hak eksklusif, jangan mencari fasilitas yang sifatnya publik itu. Setuju, siapapun harus mendapat hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama, baik yang kaya ataupun yang miskin. Memprioritaskan yang kaya itu diskriminasi, dan sebaliknya, memprioritaskan yang miskin itu juga diskriminasi. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta agar aturan kriteria usia pada proses seleksi siswa baru di Jakarta ini dievaluasi. Kalau bicara masalah pendidikan dan kesehatan pasti geger, Bu. Saya minta tolong ya, sekali lagi bahwa tidak ada si kaya dan si miskin. Haknya sama. Jangan kita bicara lagi masalah tua atau muda. Haknya sama. Kalau yang tua masuk ya masuk, kalau yang muda masuk ya masuk, udah. Pemikiran yang tepat. Tidak ada si kaya dan si miskin. Haknya sama. Pemikiran Pak Muhadjir yang ini kurang tepat. Dan inilah yang bertentangan dengan pasal 5 sesuai dengan UNILA. Ini menurut saya tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial, itu adil dan sosial. Tidak mungkin negara itu kemudian memberi hak-hak istimewa kepada sekelompok masyarakat tertentu hanya karena dia kaya, hanya karena anaknya pinter-pinter, kemudian harus punya sekolah favorit itu. Dan itu negara yang melakukan itu insya Allah akan dikutuk oleh Tuhan.
Karena itu saya sebagai Mendikbud merasa terpanggil untuk membongkar praktek kastanisasi sekolah itu. Memberikan hak istimewa karena dia kaya, karena anaknya pintar, itu tidak terjadi di PPDB. Pemberian hak istimewa kepada siswa tertentu mungkin bisa terjadi di seleksi masuk PTN karena tidak transparan. Ada PPDB berdasarkan nilai UN, tapi itu bukan diskriminasi, bukan memprioritaskan yang pintar atau kaya. Setiap siswa diperlakukan secara sama, sama-sama dites, dan dites dengan soal yang sama juga, seragam. Nilai UN itu hasil dari perlakuan seragam. Kemudian pernyataan Pak Menteri tentang sila kelima agak kurang jelas. Yaitu keadilan sosial itu, adil yang sosial, adil yang sosial, adil yang sosial. Kalau Pak Menteri mengatakan sila kelima keadilan sosial adalah adil yang sosial, apakah maksudnya adil yang dermawan, suka menolong? Karena sosial dalam bahasa Indonesia memang bisa berarti suka menolong, dermawan. Tapi kata sosial dalam sila kelima itu satu kesatuan dengan keadilan, dan itu istilah umum dalam bahasa Inggris. Sosial, pada kata keadilan sosial, itu artinya berkenaan dengan masyarakat. Jadi keadilan sosial atau social justice itu keadilan di masyarakat. Tidak ada hubungannya dengan menolong atau dermawan. Kita dengar pidato Presiden Soekarno dalam bahasa Inggris. Di sini dikatakan social justice, bukan generous justice. Soekarno tidak mungkin salah menerjemahkan ke bahasa Inggris karena dia mahir bahasa Inggris. What our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, belief in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Pancasila itu ada 5 sila. Sila mana yang paling penting? Semua sila itu sama pentingnya. Kalau ada sila ke-1 sampai 4 tanpa sila ke-5, itu bukan Pancasila. Ada sila ke-2 sampai 5 tanpa sila ke-1, itu bukan Pancasila. Hanya kalau ke-5 sila ada, itulah Pancasila. Ada sila kedua kemanusiaan, tapi harus berlaku sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita paham betul Pancasila, adil merupakan hal yang sangat penting. Dituliskan 2 kali, sila kedua dan sila kelima. Memang ada sila kemanusiaan, sila kedua. Tapi kemanusiaan yang bagaimana? Tercantum kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya sila kedua tidak perlu tambahan adil, karena di pasal 5 sudah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini dengan sengaja ditambahkan kata adil dan beradab pada sila kedua. Kemanusiaan yang tidak adil bahkan biadab itu ada. Dan Soekarno tahu itu. Makanya pada sila kedua ditambahkan adil dan beradab. Tapi cilakanya PPDB sekarang justru menerapkan kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. Menolong siswa miskin, siswa bodoh, siswa umur tua. Itu dasarnya apa? Kemanusiaan? Oke. Tapi PPDB 2022 kuota 75% untuk yang miskin itu bukan kemanusiaan lagi. Itu tidak adil dan biadab. Kalau gaji Anda 5 juta, punya istri dan anak, 20% Anda sumbang ke panti asuhan sama dengan 1 juta, Anda luar biasa dermawan. Tapi kalau 75% gaji untuk panti asuhan, terus
Istri anak Anda makan apa? Hutang cicilan bayar pakai apa? Inikah yang disebut kemanusiaan? Kemudian, PPDB 2022, kemanusiaan 75% itu dari mana? Dari mengambil kuota umum yang tahun 2019 yang 80%, dikurangi jadi 18%. Hak siswa yang rajin belajar diambil untuk tujuan kemanusiaan. Ini namanya bukan kemanusiaan, ini tidak adil dan biadab. Lebih mulia kemanusiaan 0% tapi tidak mencuri daripada kemanusiaan 70% tapi mencuri hak siswa rajin belajar. Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat diperlakukan sama, bukan prioritas rakyat yang miskin. PBDB 75% untuk yang miskin itu bukan paham Pancasila. Pancasila tidak mengenal menolong rakyat miskin dengan mengorbankan rakyat lain. Tapi bagaimana dengan paham komunisme? Apakah boleh menolong rakyat miskin dengan mengorbankan rakyat lain? Seperti ditulis merdeka.com, Partai Komunis Indonesia memang garang soal land reform. Mereka mengkampanyekan tanah untuk rakyat. Tak cuma berretorika, PKI pun berusaha merebut tanah milik tuan tanah atau para kiai yang memiliki tanah luas untuk dibagikan pada penggarap lahan. Tujuan PKI mau menolong yang miskin, supaya penggarap tanah bisa memiliki tanah mereka sendiri. Caranya bagaimana? Merebut tanah orang lain, mengorbankan pemilik tanah, mengorbankan para kiai yang memiliki tanah luas. Apakah land reform itu pemikiran komunisme? Saya temukan di YouTube video tentang land reform di negara komunis RRC. The CCP began one of its first rounds of this in the late 1940s, just months after then Communist leader Mao Zedong took power. The Communist Party launched a so-called land reform campaign. Mao mobilized the nation's poorest peasants, ordering them to violently seize the land controlled by landlords. Many landlords were beaten to death during these communist struggle sessions. To justify the killing, the CCP first had to make sure Chinese society held widespread hatred toward landlords. If there was no pre-existing hatred, the CCP would create it. The CCP taught us back then that the landlords were cruelly exploiting the peasants, and that the peasants and the landlords were in an antagonistic relationship. Tan Song is the author of The Bloody Red Land, a collection of interviews about the CCP's land reform campaign. The former professor was expelled from his university in China for conducting research on the atrocities that happened during the campaign. He interviewed over 100 Chinese people who personally experienced the movement. When we talked with the peasants, we found out that the real situation was nothing like the CCP's account. The peasants were more willing to work for the landlords rather than in the CCP's people's communes. And all the peasants I contacted held this opinion. Higher estimates say 5 million landlords were killed during land reform across China. The CCP sent several million others to labor camps, where many perished. The landlords also suffered painful deaths. During the land reform in Hunan province, there was a village where 2 landlords were nailed to death with iron nails. Some landlords were forced to dig their own graves and were buried alive. Di RRC juga terjadi gerakan land reform, bahkan lebih dahsyat. Disclaimer ya, kalau kita belajar sejarah, kita akan melihat tindakan salah akibat berpikir salah itu terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Yang salah bisa pemerintah, militer, dan bahkan rakyat.
Rakyat berpikir salah dan mudah diprovokasi melakukan perbuatan yang salah. Untuk itu kita perlu belajar sejarah. Jangan menutup-nutupi sejarah, termasuk sejarah yang memalukan. Supaya rakyat pintar dan tidak terjadi lagi sejarah yang memalukan. PBDB usia lebih tua, PBDB 75% untuk yang miskin, itu ada kemiripan prinsip dengan aksi PKI. Menolong rakyat miskin dengan mengorbankan rakyat lain. Apakah PBDB usia lebih tua, PBDB 75% itu konsep komunisme? Sebenarnya PPDB 2019 memberikan 20% untuk yang miskin itu sudah sangat kemanusiaan. Ingat, 20% itu tambahan. Lebih dari 20% sudah terlalu jauh menciptakan ketidakadilan, apalagi sampai 75%. Jangan membuat aturan yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu bukan mimpi atau angan-angan yang sulit tercapai. Perlu waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk mewujudkannya. Pancasila itu tekad yang dapat segera terjadi kalau ada kemauan dari pemerintah. Pikir. Kalau Kemendikbud mau lebih banyak siswa miskin yang bersekolah gratis, ya minta ke Presiden agar anggaran pendidikan 20% diterapkan. Siswa yang sekolah di swasta juga diberi bantuan supaya bisa sekolah gratis. Atau bahkan seperti di Finlandia yang semua sekolah dibiayai pemerintah. Pendidikan sejak TK sampai perguruan tinggi gratis. Oke, kita berpikiran positif saja. Anggap memang Indonesia tidak mampu untuk menerapkan anggaran pendidikan 20%. Anggap Indonesia tidak mampu menambah lagi anggaran pendidikan. Anggap undang-undang tidak mengatur anggaran pendidikan 20%. Bagaimana cara meningkatkan jumlah siswa miskin yang masuk negeri melebihi PPDB 2019? Tapi dengan cara yang adil dan beradab, tanpa diskriminasi. Dengan cara yang sesuai dengan Pancasila. Caranya, dengan mengurangi daya tarik sekolah negeri. Mengurangi kualitas sekolah negeri. Oh, jangan. Semua sekolah, baik negeri ataupun swasta, harus punya kualitas yang baik. Yang dikurangi itu hal yang luxury, kenyamanannya. Misal, sekolah negeri tidak boleh pakai AC. Zaman saya sekolah dulu, dari TK sampai kuliah juga tidak ada AC. Apalagi sekolah negeri itu desain bangunannya memiliki sirkulasi udara yang baik. Mereka yang tidak bisa hidup tanpa AC, silakan memilih sekolah swasta ber-AC. Kalau ada yang kaya tapi tetap bersedia sekolah di negeri yang tanpa AC, ya tidak apa-apa, silakan. Sekolah negeri tanpa AC, tapi Wi-Fi, komputer, proyektor untuk presentasi wajib ada. Ini mempengaruhi kualitas sekolah. Program ekskul yang tidak ada hubungan dengan akademik juga bisa dihilangkan dari sekolah negeri. Ekskul futsal, bulu tangkis, basket, voli, memanah, taekwondo, dan lain-lain. Bagi siswa penggemar sport, silakan ke swasta atau masuk klub sport. Tapi ekskul bahasa asing wajib ada, karena ini berkenaan dengan akademik. Pelajaran tambahan menjelang UN juga wajib ada. Seragam juga sebaiknya 2 jenis saja. Seragam sekolah dan seragam olahraga. Untuk penghematan, bagi mereka yang ingin bergaya, gonta-ganti model seragam, silakan ke swasta. Informasi yang menarik dari seorang peneliti dan pengamat pendidikan, Indra Harismiaji. Ternyata data di BPS, ya, angka partisipasi murni anak DKI Jakarta
itu yang level SMA cuma 60%. Oke. Jadi ada 40% anak usia SMA yang belum bersekolah di DKI Jakarta. Oke. Padahal sekolahnya gratis. Oke. Nah, kalau usut punya usut, karena PPDB-nya pakai nilai, otomatis adalah orang-orang yang punya akses terhadap buku, bimbel, guru les, itu yang mendominasi sekolah-sekolah gratis ini. Wah, ini argumen berdasarkan data. Apakah bisa membenarkan PBDB berdasarkan umur lebih tua? Angka partisipasi murni level SMA di Jakarta versi BPS jelek. Cuma 60%. Tapi kenapa menurut data Kemendikbud justru sebaliknya? Jakarta termasuk yang terbaik. Jadi siapa yang salah? BPS atau Kemendikbud? Kok bisa salah? Kalau teman-teman mau pembahasan topik ini, tulis di komentar ya. Berani? Berani berpikir? Berani berpikir. Berani Berani berpikir.